saatnya kita akan menerima berkat kekuatan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita mau persiapkan pendengaran kita mau rendahkan hati kita, dan kita percaya melalui firman Tuhan saat pagi hari ini kita boleh terus berserah, kita boleh terus berharap, dan kita boleh terus senantiasa melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar dan tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
Ada banyak hal yang kami belum melihat, namun hati kami percaya bahwa semua yang Tuhan janjikan itu sudah ada, sudah tersedia bagi kami. Itulah sebabnya kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami. Haleluya. Siang hari ini kami semua umat-Mu ada di sini di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Itulah sebabnya berbicaralah kepada kami. Karena kami umat-Mu, siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk menerima berkat firman-Mu siang hari ini. Tuhan sudah mengurapi, berikan pewahyuan pada hamba-Mu Bapak Gembala untuk menyampaikan seluruh kebenaran-Mu kepada kami. Kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Masih doanya Evangelis Roni Latullah Khairan. Selamat pagi saudara, shalom. Hari ini saya akan menyampaikan hal yang sangat penting ya. Bahwa kadang orang Kristen itu berpikir gini, Pak, kalau saya itu sudah ada di negeri perjanjian, itu berarti semuanya udah beres. Saya mau sampaikan, hakikatnya ketika kita ada di situ, pastinya beres. Beres bukan berarti tanpa proses. Nah, orang Kristen masalahnya protes di dalam proses itu. Kalau sekedar manusiawi lah kita dalam kesulitan kita teriak itu wajar. Ya, tetapi Tuhan tidak cuman mengharapkan sebatas itu. Nah, ini masalahnya sehingga banyak orang Kristen itu ya diproses, diprotes. Tapi dia tidak masuk di dalam apa yang sebetulnya Tuhan mau. Singkatnya gini saudara-saudara, Pak, kalau saya itu sudah setia Tuhan, apa berarti semuanya beres, tidak ada masalah? Pasti tidak ada jawaban seperti itu, tidak ada jaminan seperti itu. Tapi yang penting kalau kita sudah ada di, masuk ya negeri perjanjian, jangan nawar ya. Kayak masih ingat khotbah saya, suku Ruben sama satu lagi, suku Gad. Nah itu sudah masalah. Kita kalau disuruh Tuhan, dah nak kamu begini ya, di sini ya, kita dari situ. Bahasa Jawanya pasrah, bongkoan aja sama dia, apapun. Nah di situ nanti itu sumber kebahagiaan. Ya, ketika kita berpikir, janganlah ya. Nah ini jangan tawar-menawar. Ketika jalani hidup ini. Ya, Tuhan bilang setia. Nanti kalau setia nanti kira-kira apakah saya terjamin gak ada mengalami kesulitan. Nah itu sebenarnya orang kalau sudah mulai di dalam benaknya itu pikirannya begitu bisa jadi. Kan ada ayat, apa yang ada di dalam pikiranmu terus menerus itu akan terjadi. Makanya orang khawatir. Terus dalam kekhawatiran. Saudara-saudara, justru kekhawatirannya itu yang akan membuahkan sesuatu. Tapi kalau orang, aku mau tetap setia aja. Ya, digoreng sama Tuhan, setia aja. Dia akan menikmati buah dari benih kesetiaannya. Yuk kita akan lihat ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26. Ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, ayat yang ketiga silakan Pak. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan mendapati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Amin. Semua katakan amin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kalimat berikutnya, ini bukan kelaparan yang
Berarti sudah yang keberapa? Ya, bisa berkali-kali sudah. Namanya dalam kehidupan ini mungkin aja kesulitan masalah itu. Iya kan? Timbullah kelaparan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Berarti ada di Filistin. Tuhan tuh kayak gini ya. Ketika zaman Abraham kelaparan, ada langkah Abraham yang sampai kemudian dia berbuat keliru itu. Karena apa? Dia perginya ke Mesir. Tuhan bilang, jangan, udah di sini aja. Jadi orang asing, enak mana? Jadi orang asing atau orang di negerinya sendiri gitu. Iya, ya orang asing ya mesti kita nyesuaiin lagi. Iya, banyak hal ya, perlu adaptasi diri dan sebagainya. Itu menggambarkan suatu keadaan yang tidak nyaman itu. Tapi gimana mau nyaman wong di negerinya sendiri sedang terjadi satu kelaparan. Nah, kita ini hidup itu seperti itu. Pak, sudah di negeri perjanjian Pak kita. Iya, dalam Tuhan Yesus saudara dan saya masuk Kanaan. Dan ini Kanaan. Yang pasti kalau di Kanaan, ya sudah wong Tuhan ngomong kok. Kalau kamu masuk di negeri Kanaan, kecukupan ada di situ. Pak, tapi masih ada raksasa-raksasa, biar aja. Karena itu juga dalam target Tuhan, orang itu tidak boleh cuma leha-leha, enak-enak doang. Hidup itu kadang waktu harus menghadapi peperangan rohani. Karena alasannya kenapa? Di negeri Kanaan itu masih ada 7 macam suku. Penghuni tempat itu. Ternyata Tuhan jawab, supaya kalian yang tidak sempat memiliki pengalaman peperangan selama dalam perjalanan padang gurun, maka kamu masih mendapat kesempatan dilatih. Jadi ternyata hidup itu enggak boleh kita mandek. Ya, selamat datang anakku Wahyu sama ibu ya. Puji Tuhan. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ada kesulitan? Latihan iman. So ototnya kuat. Ini hari-hari ini saudara ada ancaman lagi. Ya, COVID. Iya, varian Omikron. Kalau tidak salah sempat saya dengar berita, di hari kemarin aja itu penambahnya 3.000 di Jakarta. Makanya nggak usah tersinggung ya kalau ditanya, ibu bapak dalam waktu dekat ini dari Jakarta kah? Gitu. Pak kalau saya dari Jakarta terus gimana Pak? Gak boleh ibadah, boleh, karantina sebelah. Iya siap-siap. Malah ada kopi hangat apa ya? Ada yang dari Jakarta? Ya. Wah ya, Pak Isa gak boleh kepikiran, lah anak saya di Jakarta loh Pak. Dia kan di negeri perjanjian, ya kan? Kita mau khawatir, mau apa, bisa apa gitu loh sebetulnya. Malah kalau mau rumusannya sederhana, orang yang beriman dekat Tuhan. Orang yang khawatir dekat siapa? Halo? Setan. Nah itu paling gampang aja seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka tinggallah di Gerar. Apa ini bicara? Taat. Jadi orang asing gimana? Ya sudah, Tuhan sedang punya rencana ini. Ya supaya clear ya. Nih kita lihat ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Baca bareng 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Nah areanya area berkat kok. Negeri perjanjian itu area berkat. Di dalam penebusan Tuhan, di dalam kuasa kasih Tuhan, kita ada dalam jaminan Tuhan. Di situ aja. Ya, orang udah beriman sama Yesus, jangan coba-coba nyari obyekan lain gitu loh. Minta tolong dukun, minta tolong orang pinter, enggak pernah ketemu nanti hidupnya. Udahlah, sorga sudah enggak pasti, hidup di dunia enggak ada dalam jaminan Tuhan.
Nah ini, cari ilmu ini, cari ilmu itu ya, kecuali ilmu pengetahuan umum boleh lah. Jadi kalau ilmu-ilmu yang kaitannya dengan ya nilai magisnya ini ada Pak ini, jangan. Itu berarti keluar dari Eden, manusia itu jadi edan. Ya, keluar Eden, edan. 1, 2, 3. Edan. Nah kalau di Eden, lah ngapain edan? Oh di situ makanan ada kok. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Kecuali yang satu itu. Nah, itu memang didikan dari Tuhan. Makanya kalau ada orang tanya, Pak dalam gereja perjanjian baru ini masih harus taat ya Pak menjalankan perpuluhan. Iya, Tuhan ngasih rezeki, berkat itu ada yang harus dimakan dan biji harus ditanam. Ya, nah kalau orang makan mangga, sak biji-biji ini dipangan itulah ya terlalu geragas toh saudara. Iya kan? Kenapa ini harus ada biji? Kok Tuhan itu buat ya, kalau nggak salah biji itu rasanya biji mangga itu manis sekali, lebih manis dari mangganya, betul ya? Halo, gimana kira-kira? Pahit, nah, kalau nggak percaya. Walaupun di pulaunya Pak Roni itu di Kisar sana itu bisa diolah Pak jadi jenang gitu. Tapi prosesnya minta ampun, dipecahi dulu, direndam di laut 2 minggu. Coba bayangkan gara-gara apa itu nanti terus diolah terus langsung jadi manis? Enggak juga, mesti campuri santan, gula, tepung. Jadi itu untuk penyedapnya aja gitu. Ya, kalau saudara ini sayang ini masa mangga apalagi mangga yang gede-gede gitu, bijinya gede masa dibuang ini. Di Gresik itu ada mangga kecil gitu, buah bijinya gede, tapi manis. Lali jiwa apa emosi jiwa? Oh lali jiwa, kasihan ya. Jadi kalau makan itu jadi linglung gitu ya. Kan lali jiwa. Ya, itu benar, manis. Tapi dagingnya itu dikit. Bahasa lokalnya itu pelok. Peloknya gede. Lah coba kalau saudara dapat itu. Eman ya, mosok iki gini. Ya wis pelok isi aja. Gimana Pak Thomas? Pak Puji? Ya aku Vira gitu. Nek makan pencit yang lalu gimana? Dipakan pencitnya apa biji nih? Saudara itu dikasih Tuhan. Nah itu. Coba kalau Ishak itu tidak memiliki benih untuk ditabur, dapat enggak berkat yang berkelimpahan ini? Enggak, makanya yuk belajar ya. Belajar. Tadi pagi ada yang menghadap saya. Kenapa orang tuanya ini bagus? Ya, setia Tuhan. Ya, mungkin betul-betul berbagi hidupnya. Kok ada anak-anaknya yang mengalami kesulitan? Saya jawab gampang. Daud itu kurang setia Tuhan kayak apa? Kok kemudian ada Salomo, ada Absalom? Bukan salah Tuhan, bukan salah orang tuanya, tetapi salah siapa? Yang bersangkutan. Tugas kita orang tua mendidik anak kita. Sambil apa? Nasihat dan teladan. Kalau orang tuanya betul-betul setia Tuhan, dia menerapkan hidup itu berbagi, dia ngerti, ya ini buah yang harus dimakan, ini biji yang harus disiapkan, ditanam lagi, masukkan ladang Tuhan, masukkan ke dalam gereja, gereja menata sedemikian rupa. Waduh, kerajaan Allah itu akan mekar, ya, merambah dunia, dan gereja itu baik secara gereja lokal dan gereja secara personal pribadi sama-sama menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa besarnya itu. Begitu. Coba yang masih nunda-nunda gitu, belum belajar melangkah, dapat rezeki, udah slem sendiri, hati-hati lo ya. Saya tidak nakut-nakuti dan bukan saya bicara karena saya pendeta, tidak. Bagaimanakah saya sebagai seorang gembala, apa cuma mengajar doang? Enggak, saya selalu bilang. Kita ini sebetulnya adalah bendahara Tuhan. Ya, bendahara itu modalnya untuk bisa terus berjabatan semakin ditingkatkan apa kira-kira dasar satu prinsip aja yang harus dimiliki seorang bendahara. Apa kira-kira? Bisa dipercaya.
Orang selalu tanya, kemana Pak Hendri? Ya hidupnya, wah gini. Ada orang lewat depan rumah saya waktu baru menaik rumah setelah kebakaran itu. Puji Tuhan, waduh rumah bagus Pak. Iya. Ya, saya bilang, ya ini ya anugerah mujizat. Saya bilang. Jadi Pak Hendri kan terkenal ya. Terkenal apa? Ya. Bagaimana jemaat? Jemaat yang saya layani ngerti banget waktu itu. Nyerahin tuh puluhan juta gitu ya. Tapi kan saya bilang ya gereja masih ada bikin kegiatan. Saya nolak pemberian dari luar. Itu kan semua tahu kan. Selalu saya tanamkan prinsip ini. Jangan haji mumpung. Di tengah kesulitan itu lebih baik poso broto itu ya bahasa Jawanya. Kita tirakat dulu, ada waktunya. Hidup itu gitu. Makanya anak-anak muda ketika menghadapi kesulitan jangan gampang nyerah. Orang tua lebih-lebih ya. Harus ada perjuangan dalam hidup itu untuk mencapai sesuatu. Pokok ukurannya tidak melanggar firman, tidak bertentangan secara norma. Ya uji dirimu gitu loh. Nah kalau itu ada, tantangan tuh semua keputusan, semua langkah selalu ada konsekuensi logis. Ya, kita mesti bijaksana tentunya di dalam membuat langkah-langkah itu. Tetapi pegangan kita bahwa kalau kita ini tidak melanggar firman berarti ada di negeri Kanaan. Di negeri Kanaan asal kita itu tahu taat, memilah. Ini buah harus dimakan, ini biji disimpan untuk ditabur. Nah pasti akan menikmati. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, sudah tahu kan kebakaran rumah gitu itu nelpon satu orang aja enggak. Saya yang diteleponi dari Jakarta. Pimpinan saya itu, benar ya Om ya ini rumah. Kok tahu? Gitu loh malah. Bukan kalau susah itu malah kita ngeler kesusahan kita itu ya. Maaf ya ini pakai bahasa Jawa ya. Nah sekarang itu ngeler secara verbal jarang. Tapi apa? Ya sampean yang ngomong loh ya. Bukan saya, salibkan dia. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Bukan aku yang mengatakan. Kan gitu. Nah ini saudara-saudara, membuat masalah itu semakin lebar. Ya tapi saya yakin melalui proses demi proses kita semua semakin dewasa. Ya, ketika kita dalam situasi yang paling tidak nyaman, yang paling baik itu. Untuk apa? Belajar penguasaan diri dan kemudian sujud di bawah kaki Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan. Nah itu. Kalau itu kita tahu dan tetap ingat. Biji itu tidak dimakan. Makanya Tuhan bilang, semua di Taman Eden boleh kamu makan, yang tengah itu tidak boleh. Itu artinya itu gitu, mendidik kita. Kaitannya orang bawa persembahan segala macam, saya bukan intinya bukan khotbah persembahan ya. Tapi kalau ngomong ini Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan itu yang memberi semua, menciptakan dari gak ada jadi ada. Kebutuhan kita ini dicukupi, enggak semua tani bisa makan nasi. Tidak semua nelayan, tidak habis-habisnya kita makan ikan. Coba mujair itu sudah habis berapa sampean semua ini? Ya, pindang Pak, pindang. Ya, terserah, selera. Apalagi kalau saudara suka makan teri itu. Berapa teri sudah? Saya itu paling seneng teri itu, maksudnya barang yang diteri itu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau produk-produk pabrikan itu yang senang itu cap pitu. Pitu apa Pak? Pitulungan. Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah ini. Tuhan tuh memelihara gak butuh apa-apa kok. Bumi ini pijakan ke lantaimu. Langit atap rumahku. Apa yang aku butuhkan? Enggak ada. Jadi kalau sampai ada proses pelatihan dalam hidup iman ini. Itu untuk kepentingan kita. Walau di balik itu nanti, yang kira-kira Tuhan dapatkan itu adalah supaya semua orang semakin dapat mengakui bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Bukan luar angkasa loh saudaraku. Ya, luar biasa. Karena ini yang bisa dilihat manusia, ini yang bisa dialami dan manusia itu harus ngerti gitu loh. Kalau enggak ngerti. Itu contoh 2 Raja-Raja, mari ibu bapak kita baca. Kita beralih ya, 2 Raja-Raja 8. Ayat 1 dan 2.
Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Nah, ini dalam satu perikop menunjukkan 2 generasi hamba Tuhan. Ini peristiwa dalam penanganan ya yang dihandle oleh Nabi Elisa. Tetapi di dalam kisah ini endingnya bercerita sudah regenerasi. Bukan Elisa lagi tetapi abdinya, juniornya namanya Gehazi. Nah bukan itu yang saya maksud. Tapi kita lihat ini orang Israel berarti kan sudah berada di negeri perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Mengulang lagi di sana. Ya, yang terjadi adalah di sini bakal ya terjadi kelaparan, mendatangkan ya engkau dapat menetap sebagai pendatang sebab Tuhan telah mendatangkan, lebih tepat terjemahan lain itu mengizinkan. Ya. Mengizinkan kelaparan itu terjadi. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pasti, nah ini kalau Tuhan itu bilang pasti ya pasti. Gak ada anggang-anggang. Ya, mesti yang tep gitu. Kalau Tuhan itu anggang-anggang itu pasti itu sesuatu yang ya enggak bisa ditawar. Nah, jadi kadang itu diizinkan Tuhan, anak Tuhan tuh ngalami proses. Jadi kalau prosesnya yang dialami oleh Ishak anak Abraham, nah itu tadi jawab pertanyaannya yang tadi seorang menghadap saya. Abrahamnya hebat, hidup rohaninya bagus, Ishak dididik, Ishaknya ngikuti, Ishaknya ngalami. Ishak didik anaknya, 2 orang, ya yang utama kan Esau dan Yakub. Yakubnya ngikuti jejak Ishak dari sisi positifnya. Esaunya menyepelekan Tuhan dan Esau sengsara. Ya, jangan kita wah enggak terasa apa-apa tapi nanti ujung-ujungnya di hari tua sengsara. Waduh. Ya, jangan. Makanya pikir selagi kita kuat, selagi kita masih ya cerdas berpikir, nah, kita harus memikirkan itu ke depannya apa. Kalau aku hari ini selebor, aku hari ini hidup awut-awutan, aku hari ini ya jumawa, aku merasa hebat, merasa kuat, hati-hati. Gimana Pak kalau sudah kadung di usia lanjut justru mengalami kesulitan, cepat noleh ke belakang, ya reposisi segala sesuatu. Mungkin ini ada posisi-posisi penataan, pengaturan, prinsip-prinsip salah, ya cepat dirubah. Masih ada kemungkinan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangun semua apa tidur semua ini ya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Jadi saya nggak ngomong sendiri. Sebab kalau saya ngomong sendiri tuh wong apa jenenge nek ngomong dhewe. Kan gitu kan? Jadi benahi. Sama-sama ini PR selalu Tuhan kasih berkat juga kasih PR. Contoh ya, disuruh menebarkan jala, ikannya banyak. Ada bagian perikop yang menunjukkan maka robeklah apa? Nah, kalau saudara jalan-jalan di tepi pantai, ya, di sini cuma 2 kilo lah sampai di pantai. Itu daerah nelayan tuh. Kalau lagi dia nggak melaut, dia lagi benahi apa? Nah, jadi ini terus. Hidup itu gak bisa terus sekali panen, oh hore, gitu enggak. Tuhan sertakan PR-nya juga. Benahi. Gitu loh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Begitu kita barangkali mengeringkan padi, saya pernah di desa ya. Saya pernah sebagai tenaga misi di desa, pertanian itu. Kemudian nanti seberapa yang dibutuhkan kalau di desa, ya. Itu yang dibawa ke slab karena sudah jarang lagi pakai ini apa tuton ini ya, pakai lesung itu ya, tempat penggilingan. Berapa yang untuk persiapan benih tahun depan dimasukkan lumbung khusus. Dan biasanya dipilihkan yang kualitasnya yang jelek-jelek ya untuk benih ke depan ya, biasanya gitu ya.
Gimana? Iya, yang bagus. Karena yang bagus akan menuai yang bagus. Coba kalau ini dipilih, ini yang busung-busung, yang kopong-kopong itu. Ya tidak akan menemui sesuatu. Nah di sini. Makanya kalau saudara dikasih anak ya, ini semua ya, Wiraba ya, didik anak itu ngasih uang sekolah minggu. Nanti kalau sudah pandemi ini berlalu, sekolah minggu jalan, ajari anak itu. Ini yang segini, yang lebih kecil, ini untuk jajanmu ya. Yang ini lebih besar, ini untuk persembahan. Didik gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam hal itu saya bersyukur. Saya boleh membanggakan diri. Ya, bangga dalam arti syukur ya. Bahwa anak-anak saya itu baik Hezki dan keluarganya, Christine dan suaminya sangat mengerti. Bagaimana memberi korban. Karena apa? Dari kecil mereka selalu lihat. Saya numpuk envelope, saya isi uang. Kalau pas ada rezeki, mau ketemuan sama hamba Tuhan. Ya, satu kali tanya, apa itu Pak? Uang dek, untuk persembahan. Apa Pak? Nanti teman-temannya Papa, hamba Tuhan datang. Boleh Pak lihat? Belum saya tutup envelope-nya. Boleh. Wih banyak Pak. Ya kalau ada, kita bagi-bagi. Dan itu lebih dari sekali, pengulangan dari waktu ke waktu tertanam buat mereka. Makanya saya meyakinkan kepada anak-anak saya dari awal. Apapun yang akan kamu kerjakan, asal tetap di Taman Eden, di negeri perjanjian. Berangkat dari dasar kesetiaan, Papa ini bakalnya satu hari akan tutup mata untuk selamanya. Tapi tidak akan pernah khawatir tentang kalian, karena yang aku tahu, kalian punya urusan langsung dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan janjinya buat kalian semua. Untuk terpenuhi semua kebutuhanmu. Sampai kapanpun. Itu didikan. Ya, terakhir saudaraku ini kasih Tuhan. Karena saya berpikir itu sederhana. Ketika ada rezeki masih dimungkinkan, ini tolong, ini boleh saudara contoh. Sisihkan tuh, kalau lagi anak kecil-kecil saudara surplus pendapatannya, atau kalau perlu memang ditekan untuk kepentingan hari-hari secukupnya. Quote asuransi pendidikan. Pendidikan ke depan, ya kita berharap pemerintah ngasih gratis semua. Apa-apa yang gratisan itu kalau kita yang dari sisi kita, itu nanti kurang mendidik. Ya kenapa enggak kalau ini gratisan itu bisa bayar mahal, bonafit sekolahan. Salahkah kalau ada duit? Enggak salah. Bagaimana ada duit? Mungkin juga pinter-pinternya sekarang, sisihkan itu. Masukkan tabungan atau semacam asuransi pendidikan. 12 atau sekian tahun lalu ya, hampir 15 tahun mungkin. Ketika uang itu 500 ribu itu sangat berharga sekali buat saya. Buat kami, ya, keluarga. Ini saya ceritakan itu, ada teman ya kayak saudara karena saya berutang budi, Papa beliau itu yang membesarkan saya jadi seperti ini. Waktu saya bertobat, waktu beliau memaparkan, ini aku kerja di asuransi ini. Oh ya Pak Henry ini ya ini. Ya aku cuma duit itu ya gak ada dana. Tolong yang terkecil aja dihitung-hitung dia. Di waktu itu 500 ribu. Ya, dengan tujuan apa? Bukan asuransi jiwa ini, asuransi kesehatan. Belum ada apa istilahnya sekarang ini ya, BPJS. Nah saya mikir jauh ke depan. Saya enggak pingin sakit, saya pingin tua sehat. Tapi faktanya kan tidak demikian, Alkitab juga ngomong. Paulus bilang, manusia lahiriaku semakin hari semakin merosot. Ya. Tetapi manusia batini aku semakin hari semakin kuat. Jadi ada kemerosotan itu. Enggak salah dong, saya tidak bekerja di sebuah instansi yang memiliki jaminan ya dana pensiun. Gereja kita ada gereja otonom. Saya mulai dari beberapa orang atas tuntunan kemurahan Tuhan. Dan dimungkinkan sampai hari ini Tuhan campur tangan. Harus berpikir seperti itu. Wah itu berat, oke Pak ini 500 ribu Pak. 6 juta dalam 1 tahun Pak. Cicil ya tiap bulan, oh bisa Pak, 500 ribu. Saudara yang dikasih Tuhan. Waktu saya operasi mata ini, dua-duanya ini. Ya. Yang satu itu ya berapa, ya belasan juta.
Saudaraku ini, dokter Pak, enggak BPJS, saya pegang BPJS. Saya bilang enggak. BPJS ini saya lakukan sebagai warga negara yang baik, tetapi ini untuk saya sodakohkan. Agar saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Wah, kayak Bung Tomo. Merdeka! Ngene kok si ono sing merem lak kebajut ya. Iya, kebajut ya Pak Didik ya. Ya Pak Kris ya. Untung yang di depan yang enggak merem saudaraku. Depan ini merem ngono ya teladan yang baik. Haleluya. Nah gitu. Oh gitu ya Pak Henry ya. Iya saya bilang. Nah ini kebetulan saya ada asuransi kok dok gitu. Gak apa-apa lah ini uang ya tabungan dulu. Dicek jeret itu. Oh cukup Pak memenuhi plafon. Tapi saya nggak mau karena itu jatahnya di kelas 2 isi 2 orang. Di upgrade aja dok, bagian rumah sakit yang nangani tentunya ya. Di kelas 1 yang mau sendiri, jadi kalau ada yang mau ketemu saya apa itu masih dimungkinkan. Oh ya bisa, itu cuma nambah sedikit aja. Duh. Saya berpikir jangan nyusahkan orang gitu loh. Lah kalau ada orang yang senengannya nyusahkan orang lain itu memang talentanya gitu saudara. Ya, enggak nyusahkan orang lain itu rasanya kayak encoknya kumat itu. Apalagi kalau sandar itu, punya family, punya sepupu, punya ini, pokoknya apa ini, ya apa ini. Sampai tua elek, dia tetap, ya apa ini. Lah kalau saudara dan saya memiliki pemikiran taat sama Tuhan, walau digoncang kesulitan, goncang masalah, tetap maju semangat. Saudara sampai itu akan tetap berkata, iya apa yang bisa saya bantu. Pakai bahasanya polisi saudaraku. Ya pokoknya on opo-opo siap 86. Sampai saya ditanya, ada yang tanya, saya nggak ngerti jawabnya itu. Kenapa Pak kok 86? Oh iya, nek zaman buntutan, nek 87 itu gambarnya wong gendeng. Betul ya, kira-kira Pak Thomas ini tahu ya Pak ya, itu 87 gambarnya wong edan ya toh. 99 bayi gitu kan, 35 ulo gitu. Iya, jadi 35 kambing ya kita ya. Tolong dibetulkan. Ya, meneng kabeh pura-pura munafik kok. Ya. Bisa saya tolong. Nah, kalau itu sampai hari tuamu, hari tua mulia. Benar. Ya. Coba camkan ini. Ini yang di depan saya yang senior ini udah teruji kok. Ya, teruji. Nah, yang bakalnya jadi senior ini. Coba belajar taat. Ishak itu taat. Wah, dia tertolong hidupnya. Ya. Makanya kalau seperti ini, janda ini, ya saudara dalam kesulitan. Pergilah ke tempat kemana saja menurut kamu bisa hidup. Nah, ada waktunya kadang kayak disape sama Tuhan. Loh, Tuhan tuh kok gak nolong saya, kenapa ini? Ada waktunya itu. Kita betul-betul merapat sama Tuhan, minta inspirasi, ya pencerahan. Apa yang harus aku lakukan di tengah pandemi ini? Faktanya bisa melewati semua. Semua katakan amin. Ya, buka usaha kecil, buka ini, buka warung. Ya, ada orang sering cerita, aduh puji Tuhan. Sampai saya buktikan sendiri, waktu diceritani. Warung lainnya sepi, warung saya rame. Saya parani, bener. Ngono gak enak uang. Nah ini orang datang. Sampai disenggai sama temennya di sebelah itu. Sudah dapat berapa juta siang hari gini digitukan. Berarti bener. Dan semakin saya membenarkan perkataan itu, semakin saya memuliakan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus yang kita sembah, dia hidup, dia sanggup memberikan rezeki buat setiap anak-anaknya. Tinggal mau apa enggak. Petrus itu waktu dibelenggu, di penjara itu, tiba-tiba didatangi malaikat. Keluar dia lewat pintu yang paling dalam. Loh, bisa lewat aja. Dia kira mimpi itu. Lewat lagi yang kedua. Loh, lewat. Padahal pintu enggak terbuka. Begitu sampai di gate gerbang yang depan dekat jalan raya. Ya. Begitu juga, keluar lagi. Dituntun malaikat. Tapi begitu sudah di jalan raya, tiba-tiba malaikat pergi, hilang. Apa itu artinya? Sama ini dengan omongan ini. Ini bakal terjadi kelaparan. Ini akan ada masalah.
Ada waktunya kamu harus jalan mencari petunjuk dari Tuhan. Maka ukurannya apa yang tidak nyimpang firman, apa yang tidak melanggar aturan, apa yang tidak melanggar norma, itu dulu ditempuh. Pak, dagang apa saya Pak? Kerja apa Pak? Apa saja. Tidak ada kerjaan hina. Sekali lagi tidak ada kerjaan hina. Ketika itu dilakukan dengan hati dan berpijak pada janji firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya saya itu, ya orang lapangan saya dari awal waktu saya dalam masa itu sebagai orang muda yang saya ngerjakan semua kerjaan. Banyak keterampilan saya bisa. Ya. Kerjaan kasar saya jalani. Kerjaan halal, kerjaan haram saya jalani. Waktu itu. Ini jangan dicontoh ya. Markus dengar ya. Enggak boleh ya. Itu saya jalani dan ya ujung-ujungnya terkapar ya. Makanya wah, Tuhan bilang setelah itu saya tahu siapa bawa pedang terkena pedang. Harfiah itu terjadi pada diri saya. Mau bunuh orang justru dibunuh. Iya kan? Tapi justru di balik itu rencana ilahi dibukakan. Kalau andai kata saya tetap jadi orang jahat hari ini di hadapan saudara, ya enggak begini. Wong foto lama saya saja itu waktu ketemu itu lihat mukaku dewe ku wedi aku ndelok. Apa maneh sampean? Wis ngaku ini open card saudaraku, ditutupi apa? Malu ya malu apa lah, itu memang faktanya kok. Sampai ada orang kenal saya dulu sampai sekarang itu bapak itu kok tuanya lebih ganteng ya. Ini ada maksud ini. Yang ngomong Indra soalnya. Wah, kenapa anak Anda mengatakan ini kepadaku? Tapi omongan itu benar ya, lebih bersih. Dulu kumus-kumus. Kayak enggak adus tapi selfiean gitu loh saudaraku. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu. Nah ini Tuhan itu ya. Makanya kalau kita ada di dalam perjalanan, lantas menghadapi sesuatu kita teriak seperti tidak ada jawaban, tenang. Masuki itu persekutuanmu dengan Tuhan betul. Jangan buru-buru lari ke sana sini, ngumbar segala macam ya kesulitan kita ya kan. Wah, pribadi itu kebentuk dari diri sendiri kok. Nanti bakalnya gimana itu, makanya orang mulia itu ya orang terhormat kan saya bilang kan, bukan karena kedudukan pangkat. Banyak orang berkedudukan tinggi, pangkatnya hebat, tapi nggak ada mulianya sama sekali. Tapi orang biasa, awam, dari deso, ya. Kalau dia ada di dalam ketaatan nama Tuhan, maka kemuliaan itulah yang akan mengangkat diri orang itu. Ya, tidak perlu gila hormat juga. Ya, orang gila hormat itu kan kemana-mana gini-gini sendiri gitu ya. BTM. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini ya kita lihat ini luar biasa. Puji Tuhan. Maka tinggallah perempuan dan anaknya di Filistin. Filistin tuh musuhnya siapa ya? Di Alkitab ya, kita ngomong di Alkitab. Ya, kalau sekarang itu kadang-kadang masih ribut itu kan Palestina sama ini. Ya jadi lucu-lucu juga. Di Bethlehem, tempat lahir Yesus, itu justru masuk wilayahnya Palestina itu. Di Nazaret, itu justru ada keturunan gereja permulaan yang dulu di Yerusalem. Itu yang namanya sekarang gereja ortodok Yunani. Jemaat terbesar di Nazaret. 30.000 sekian. Itu di kota Nazaret. Dan saudara tahu, dari yang 30.000 sekian, nanti ada beberapa Katolik, beberapa Ortodok lainnya, ada beberapa itu di situ Armenian segala macam. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi yang paling utama Ortodok Yunani ini. Dan meyakini bahwa ini adalah keturunan gereja permulaan tahun 34 Masehi. Ya kurang lebih karena 33 tahun itu kan Tuhan Yesus dalam proses pelayanannya,
Mati, bangkit, naik, Roh Kudus turun. Kira-kira ya 33 atau 34. Dan yang 30.000 orang Kristen ini, Ortodok Yunani. Kira-kira menurut saudara, ini keturunan bangsa apa di situ? Mesti berpikirnya kan keturunan Yunani nih Pak. Keturunan Israel Pak. Karena ya Nazaret kan wilayah Israel. Justru hampir semua yang 30.000 itu bangsa Arab. Ya gitu loh. Jadi supaya kita ngerti itu fakta. Yang ngomong orang asli di sana masih hidup sampai sekarang. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau lihat sejarah seperti ini loh yang di sana, di Israel itu gitu. Itu baru satu kota gitu loh ya, satu kota itu. Nazaret itu saya sampaikan tadi. Ya, kota-kota lainnya. Nah, aneh lagi yang Bethlehem itu wilayah dari saudara kita Palestina. Jadi saudara-saudara yang 9 juta rakyat Israel itu, 7 juta itu Israel, yang 2 juta ini kurang lebih bangsa keturunan Arab. Jadi yang jadi tentara, jadi dokter, jadi orang-orang yang hebat-hebat di Israel itu ada kemungkinan di situ juga adalah orang Arab. Kalau Israel lagi bengkerengan sama mungkin negara sekitarnya bangsa Arab. Lah ini orang Arab yang menjadi orang Israel, ini memang di Israel dia yang punya wilayah itu, di Israel tinggalnya. Ya dia jadi tentara akhirnya ketemu juga. Kalau mau dihitung secara keturunan, ya ketemu ras ini ketemu ras yang sama gitu loh. Jadi makanya kan itu politik gitu loh. Keadaan tuntutan dari politik, jadi bukan agama. Karena orang berpikir kalau di sini itu ya, saudara kita Timur Tengah mesti identik dengan saudara kita ya pemeluk agama Islam. Nah, itu ya kita ngomong itu faktanya. Tetapi untuk di Timur Tengah justru enggak, di Mesir itu bagaimana bisa sejumlah besar dan mereka yang menganut Kristen Koptik itu pusatnya di Mesir. Bagaimana bisa terjadi seperti itu, saudaraku? Salah satunya karena ketaatan Yusuf dan Maria dalam peristiwa Natal. Pergilah, kata Gabriel, malaikat itu. Bawalah anak ini. Ya, ini dalam bahasa manusia ini seperti itu. Ke Mesir. Betapa sulitnya, saudaraku. Tidak ada kendaraan waktu itu. Ya kalau sekarang tidak ada kendaraan bisa manggil Grab. Iya kan? Lah waktu itu paling banter naik onta. Ya, onta itu baru lari kenceng kalau untuk perang. Tapi kalau untuk muat penumpang itu melakukan itu. Agak demek. Ya bayangkan berapa lama itu perjalanan sampai di sana. Gak enak kan? Tapi ketika taat tetap rendah hati. Di dalam ketidakenaan. Pasti ujungnya kemuliaan Allah akan melanda tempat-tempat di mana Tuhan menuntun orang yang taat kepadanya. Gitu loh. Jadi ketika kita dibawa di dalam ketidakenaan, tenang aja lah. Maka saya katakan situasi kita alami 2 tahun berjalan ini. Gimana Pak? Udahlah tenang aja ya. Enggak ada pendapatan, celengan pecah. Lah celengan saya itu Pak pakai itu tiang rumah itu saya bolongi Pak, potong. Ini ambruk gimana? Kemah. Kan kemah tabernakel saudaraku. Iya kan? Ya enggak usah takut. Makanya kalau saya berpikir itu sederhana ini ya, yang udah nikah lama, yang mau nikah, yang persiapan nikah. Hidup gak usah terlalu buat sumpek, ribet, ruwet. Kayak benang kecemplung dawet. Ya udah kelpek-kelpek. Akhirnya lolo. Lah ngapain hidup mesti gitu? Pakai ini aktifkan. Ya. Baca firman, so dengar khotbah. Ibadah seperti ini ditempuh. Allahmu, Allah yang tidak pernah tidur. Pasti dia memperhitungkan semua yang kita kerjakan dalam ketekunan kesetiaan itu. Amin. Nah itu, jadi saudara ingat ini, maunya panjang-panjang saya kalau sudah ngomong tentang kemuliaan Tuhan tuh, aduh luar biasa. Ya, langsung aja ke endingnya ayat 6 Pak, silakan. 2 Raja-Raja 8 ayat 6. Lalu bertanyalah
Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Nah, coba. Kalau logikanya itu bisa dikembalikan asetnya ini kepada pemiliknya si perempuan dengan anaknya yang balik dari Filistin. 7 tahun itu merantau di sana, dikembalikan asetnya. Udah cukup belum Pak Selamat kira-kira? Cukup bisa balik KB aja ya. Sekarang coba kalau tanah nggak diopeni sekian tahun, hilang, patoknya geser saudaraku. Bener nggak? Ya, kadang-kadang ada fakta kok, sertifikat double. Loh saya ini dapat waktu itu persembahan sertifikat di sebuah tempat di luar kota. Ini saya datang di tempat itu ketemu lurahnya. Dan lurahnya ngomong, enggak ada Pak. Memang sudah yang seperti Bapak ini datang ke sini bolak-balik. Katanya punya tanah di sini bawa sertifikat. Lah ini sertifikat ini tanahnya ini tanah orang kok di sini ada pemilik. Ya coba bayangkan. Sampai enggak tahu lagi sudah itu. Saya buang sudah enggak jelas. Ya. Coba bayangkan itu. Ini perempuan saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kembali di situ ini aset semua kasih. Hasilnya juga selama dia tinggal kembalikan. Kira-kira kaya mendadak enggak? Halo, saya tanya ini. Halo, masih di sini semua? Kaya mendadak enggak? Ya, 7 tahun dia enggak ikut nanam. Tapi kenapa kok bisa gitu? Taatnya tadi. Makanya orang itu semua yang kita kerjakan itu dalam perhatian Tuhan. Kaya mendadak enggak ini pertanyaan saya sekali lagi? Iya, tapi kaya mendadak hati-hati ya. Ya hati-hati. Waduh, tahu. Iya kan? Apa? Istilahnya apa? OKB ya, OKB ya. OKB. Apa? Orang? Ya baru. Ya, ini Bu Thomas ini aktif ini sering nonton sinetron kayaknya. OKB, ada apa namanya? Iya, terus apa lagi Bu? Kita sendiri kalau ini jadi nggak apa-apa ya, kita bertiga ya. Yang lain kan angin ini. Oke, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan berjanji. Siapa di dalam negeri perjanjian mendapat pemenuhan kebutuhan. Kenapa Tuhan selalu bisa memenuhi janjinya? Karena persediaannya Tuhan itu lebih-lebih. Halo, apa? Lebih-lebih, coba dibacakan Pak di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Yuk kita secepatnya. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan. Ya, ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Coba. Kalau kita kan sekali, aku sudah maafkan 2 kali, 3 kali, wes habis. Padahal Tuhan juga ngomong 77 kali 7. Tapi kan orang alasan, aku manusia, aku bukan Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan enggak, rahmat-Nya selalu baru, tak habis-habisnya rahmat-Nya ini diambil muncul lagi kayak sumber itu diambil semakin bersih. Ya kan? Itu juga kalau diterapkan, coba itu diaplikasi dalam hidup kita ya. Kita implementasikan kita. Saudara kalau terima rezeki, saudara bagi. Apalagi saudara tahu ini benih gak boleh dimakan, ini harus ditabur di ladang Tuhan. Gak pernah habis. Sampai masa tuamu. Karena orang-orang nggak mengerti berpikir bagaimana cara begitu ujung tua, sakit, menderita, punya uang, bisa beli apa, nggak bisa nikmati apa-apa, percuma. Ya, kita sadar ini. Ya, kalau kita ada di dalam petunjuk Tuhan, kita taat. Ya kayak perempuan tadi, pulang nggak mikir dia. Bisa dapat 10% dari aset yang dia punya, yang ditinggal 7 tahun, untung dia. Lumayan lah pokoknya kita bisa nyambung umur hidup.
Raja bilang, berikan semua. Dan hasilnya selama 7 tahun, hasil panen, berikan semua. Selalu peristiwa-peristiwa Alkitab. 5 ketul roti, 2 ekor ikan, sisa berapa bakul? Ya, itu menunjukkan Tuhan itu logistiknya itu unlimited. Gak ada batas. Nah coba percaya, hidup seperti itu, kerja sungguh-sungguh. Sebagai apapun kita. Bahkan yang sekolah, ya student, mahasiswa. Lakukan itu dengan kesungguhan, dengan urusan langsung dengan Tuhan. Tidak lupa mengabdikan diri ini kepada Tuhan. Hidup dijamin oleh Tuhan luar biasa. Nah, ketika dibawa masuk ke tadi Ishak, ya tinggal di situ di Gerar, Ishak taat. Perempuan ini dibilang, pergi dulu kemana saja terserah. Ya, karena 7 tahun bahkan terjadi begini, dia lakukan. Saya hamba Tuhan, ketika Tuhan bilang, kamu diselamatkan dari kota ini. Kamu dibentuk jadi hamba Tuhan. Kamu memulai dari 38 tahun yang silam. Jangan pergi, Henry. Saya taat. Saya taat. Dan itu yang membuat orang selalu berkata, Bapak itu lain ya hidupnya keberkatan. Iya. Selalu cukup. Yang saya pikir bukan untuk kebutuhan saya. Tapi saya mikir kebutuhan, apa yang bisa saya lakukan. Ya, rumah kebakar, sumbangan jemaat, saya terima, saya doakan. Untuk meneruskan benahi gereja waktu itu. Masih butuh ratusan juta. Saudara, satu hari keluarga ngirim uang, dipakai Tuhan ngirim 200 juta. Saya ngomong masih ada mendiang, kita nggak mau pegang ya, terima uang ini ya, kita bagikan aja ya. Separuh untuk gereja ini masih butuh. Separuhnya kita diakoniakan ya. Itu ya, terserah kamu, gak apa-apa. Saya bilang anak-anak bilang, iya Pak, terserah menurut apa yang Papa pandang baik. Apakah saya punya uang banyak? Enggak. Ya, yang terakhir saya bilang tadi, waktu beliau berpulang, uang pertanggungannya dapat 50 juta sebelum keluar, dia bilang pokoknya keluarin separuh tak kasihkan ini. Yang 5 juta kasihkan nama agennya. Dia bantuin kayak gitu loh. Lah benahi itu ternyata habisnya banyak juga. Ya. Tapi Tuhan bisa benahi Nissan, dia bilang bangun. Untuk monumen kemenangan orang yang ada ya namanya tersebut ini beliau dari sorga bersorak-sorai sebagai pemenang. Berjuang secara personal menghadapi kehidupannya. Menghadapi tantangan dari luar. Kesetiaan kesungguhnya sampai nafas yang terakhir. Saya katakan, dia layak bahagia bersama Tuhan. Jauh lebih bahagia berdampingan dengan Yesus dibanding waktu berdampingan dengan saya. Saya mesti ngomong apa adanya. Itulah Allah kita yang luar biasa. Saya lakukan itu. Nah makanya saya bilang ini kita bendahara Tuhan. Kita semua ini bendahara Tuhan. Ada di Alkitab kan. Modalnya cuma bisa dipercaya sampai masa tuamu. Iya kan? Aku tetap dia, aku tetap menggendong, aku tetap menjagaimu. Nah ujung-ujungnya segala yang baik, yang baru, yang gak basi. Berkat Tuhan itu gak basi. Gak perlu pengawet. Saudara akan mengalami. Saya akan mengalami. Asal kita tetap berpegangan dengan dia dan taat. Kita berada di negeri perjanjian, apapun yang terjadi. Tuhan bilang, tetap tinggal setia bersamaku. Yang taat setia pasti mengalami yang baik dari Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Mari saya undang berdiri dan kita akan naikkan doa. Makasih anakku Indra Wijaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Hamba mengangkat tangan, ya Allah ya Tuhan. Kiranya rahmat anugerah-Mu yang melimpah Engkau curahkan atas setiap pribadi umat Tuhan yang mendambakan segala kebaikan Tuhan. Namun tidak hanya berpikir untuk kebaikan diri sendiri. Kan rindu memuliakan Tuhan. Membawa nama Tuhan dimuliakan. Dan inilah yang akan mengalami segala yang baik. Bukan cuma aset, bukan cuma sesuatu yang dipikirkan. Bahkan Tuhan mampu menyediakan lebih dari apa yang dipikirkan. Lebih dari apa yang diharapkan.
karena di tangan-Mu tersedia semua yang kami butuhkan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Biar semua orang yang beribadah ini pulang di tempat ini sambil mengoreksi diri. Ketika mana jalannya ada yang salah, jalannya ada di dalam posisi yang tidak tepat. Biarlah hari ini kembali mereposisi hidupnya supaya ke depan masih ada kesempatan melihat hari-hari baik yang Tuhan janjikan. Terima kasih orang-orang yang taat setia. Hari-hari ini masih dalam proses. Kami sebaiknya tidak perlu protes. Sebab kami yakin adanya proses akan membawa kepada sukses tanpa ekses. Dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalam semua keadaan kami. Terima kasih. Semua doa yang diarahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Tidak mustahil pada waktunya Tuhan menjawab dan mengabulkan. Apa saja yang mereka sedang doakan. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menolong. Terima kasih. Ya, orang tua yang berdoa untuk anak-anaknya Tuhan dengar. Anak-anak yang berdoa untuk orang tuanya Tuhan dengar. Dan setiap orang yang berdoa untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Bahkan untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa kami, Tuhan pasti mendengar doa dan syafaat kami setiap saat. Terima kasih hari ini, hamba unjukkan setiap persembahan yang anak-anakmu bawa sebagai tanda syukur. Bukan mengharapkan kelipat gandaan, tetapi ini tanda kami terikat dengan kasih Tuhan. Dengan janji Tuhan yang pasti waktu ke waktu Tuhan genapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu perjalanan kami. Usai ibadah ini kembali dalam naungan Tuhan. Ibadah sekolah minggu jam 5 nanti Tuhan berkati. Guru-guru sekolah minggu Tuhan urapi. Kesetiaan mereka tidak akan teringkari. Semua ada dalam berkat kemurahan Tuhan. Ibadah Google Meet jam 7 malam. Mari Tuhan Engkau terus berkarya. Kami akan membagikan link supaya banyak orang yang dijamah dilawat oleh Tuhan. Manapun berada. Semua pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan. Hari ini persiapan untuk gladi bersih bagi pasangan Wahyu dan Rita juga Tuhan. Tolong sertai, urapi para hamba-Mu yang akan mengcover pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat puji bagi Allah sekarang sampai selamanya. Dan turun berkat yang baik atas kami dari hari sampai Maranatha. Yaitu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk dengan penuh syukur.